Ya, Pak Eko bisa dengar? Siapa yang bisa dengar ya, Mas Lutfi, tapi ini ya. Bisa Ustaz. Ya udah, Pak Eko kayaknya juga lagi sinyalnya jelek ini. Ya udah, kita mulai Mas Lutfi. Ya. Dari surat 76 ayat 2. Coba. Ini sering tapi ada pemahaman yang kadang-kadang seperti itu. Coba. Surat 76 ayat 2. Ya, Mas Lutfi kemana ini? Pak Eko suaranya masih bagus nggak? Bagus, Pak. Oh, Pak Eko Semarang, Pak Eko Jogja nggak bisa dengar. Masya Allah, nama sama. Ininya Ya udah, beda artinya. coba dibuka dulu nanti sebelum surat 76 ayat 2. Ini saya mau ngupas lebih dalam karena sering kan saya sampaikan, tapi ternyata setiap pemahaman di dalam ayat Al-Quran itu bisa diperdalam ya. Coba, silakan dibaca. Pak Eko lagi error, Pak Eko Semarang, coba Mas Lutfi loading lagi ini. Kok jelek banget? Coba, 6 ayat 2, silakan. Baru error. Berapa, Tat? 76 ayat 2 yang sering saya sampaikan. Ya. Surat Al-Insan ayat 2. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Stop dulu. Yang kami itu berarti kan Allah bersama grupnya ya. Ya. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Berarti tujuan Allah menguji di sini apa, Pak? Untuk menguji keimanannya, Tat. Coba baca lagi. Enggak, konteks yang ayat ini ya. Oh ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, jadi tujuan Allah di sini apa, Pak? Untuk menguji. Untuk menguji. Tapi tujuannya apa? Menguji itu. Bisa paham nggak, Pak? Kan kami hendak menguji manusia. Ya. Terus dengan perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah menguji di sini apa? Untuk menguji kesabaran manusia, Tat. Coba yang lain bisa memahami nggak ayat ini? Siapa yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, Ustaz. Nah, jadi tujuan itu aja teksnya, Pak. Dipahami aja. Jadi tujuan Allah menguji itu kan kami hendak menguji manusia dengan perintah dan larangan. Ya. Allah ngasih ujian kepada kita tuh kan sebenarnya Allah ngasih soal atau Allah ngasih suatu ujian biar Allah tuh tahu mana yang benar-benar mentaati perintahnya, kan begitu kan? Ya. Mana yang menjauhi larangannya, kan begitu kan, Pak? Betul. Kalau bahasa di sini berarti menjalankan perintahnya menjauhi larangannya itu apa bahasa umumnya, Pak? Bertakwa, Ustaz. Bertakwa. Makanya Allah janjikan di surat 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Kan begitu ya? Berarti Allah hanya ingin tahu mana yang menjalankan perintahnya dan mana yang menjauhi larangannya. Kalau kita lulus taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Benar nggak, Pak Eko? Ya. Berarti konsentrasi kita itu kepada jalan keluar atau kepada taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya? Taat perintah dan menjauhi larangannya. Nah, berarti konsentrasi kita ke situ kan bukan untuk mencari jalan keluar kan, Pak? Betul, betul. Tapi selama ini kan kondisi manusia kan tidak seperti itu kan? Iya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sehingga ujung-ujungnya di dalam menjalani kehidupan itu kan pas Bapak Ibu menjalani ujian,
Bapak Ibu kan disuruh sabar kan? Iya. Sabar terhadap apa, Pak? Dengan ayat ini, kaitannya dengan ayat ini. Sabar dalam menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya. Nah, berarti sabar kan wajib ketika kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kan? Hasilnya apa nanti Allah janjikan? Ya, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, jadi yang Allah lihat itu nanti bukan masalah kemampuan Bapak Ibu di dalam mencari jalan keluar, bukan masalah kemampuan Bapak Ibu dalam misalnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, bukan itu. Tapi Allah hanya melihat siapa yang memang benar-benar menjalankan perintahnya dan benar-benar yang menjauhi larangannya. Makanya ketika Allah berfirman di surat 52 ayat 48, Pak Eko dibuka, surat Tur. 52, 68. Ya, 48. Ya, 76 ayat 48. Okay. 52 ayat 48. Kenapa ini? 52. Ayat 48. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Surat At-Tur ayat 48. Ya. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Stop dulu. Ya. Stop dulu. Berarti setiap manusia di dalam menjalani ujian, perintah dan larangan itu, Allah berjanji sabar, maka Allah janji ketetapan itu akan muncul. Kan begitu kan? Iya, betul. Nah, terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi ketika kita sabar atau tidak sabar itu diawasi Allah nggak, Pak? Diawasi. Berarti yang Allah lihat itu kemampuan kita atau akhlak kita saat menjalani ujian untuk bersabar atau tidak sabar? Ya, akhlak kita. Sabar. Nah, jadi kita bersabar itu sebenarnya Bapak Ibu, itu tuh hanya untuk menunjukkan sikap dan akhlak kita. Tetap yakin nggak? Tetap sabar nggak kepada janji Allah yang Allah siapkan, Allah berikan. Kalau Bapak Ibu sabar di dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah memberikan solusi atau jalan keluar. Kan begitu sebenarnya. Iya, betul. Jadi sabar itu adalah akhlak kita terhadap Allah pada ketetapan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kan begitu. Terus? Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kan fokus kita ada dalam proses menjalani ujian dengan kesabaran itu, manusia tinggal ada yang gagal, ada yang berhasil kan Pak? Iya. Kalau gagal berarti solusi hidup semakin jauh, kalau berhasil Allah secepatnya mewujudkan apa yang dia janjikan dengan ketetapannya, misalnya memberikan jalan keluar, kan begitu sebenarnya. Iya. Nah cuman kebanyakan manusia gagal itu dibuka di surat 54 ayat 3-nya, silakan Pak. Ya. Al-Qamar 54 ayat 3. Surat Al-Qamar ayat 3. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan. Baik, orang nggak sabar kenapa Pak? Mendustakan itu. Nggak, orang nggak sabar, coba. Ya, dan mereka keinginannya. Nah, mereka tetap mengikuti hawa nafsunya. Terus, nanti sini poin pentingnya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Nah, berarti kan suka nggak suka kan sebenarnya Pak, Bapak mau sabar mau tidak tetap dipaksa untuk menjadi sabar oleh Allah kan Pak? Iya. Berarti tinggal menunggu saja ketetapan Allah kan? Betul. Nah, jadi intinya adalah bukan apa yang kita inginkan, tapi sejauh mana kita yakin terhadap janji Allah ketika Allah berjanji bahwa setiap urusan itu ada ketetapannya. Jadi memang suka tidak suka. Oke, satu lagi 71 ayat 4 Pak Eko. Ya. 71 ayat 4. Surat Nuh ayat 4. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Baik, terus sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Oke, seandainya kamu mengetahui berarti di sini akan banyak problem bahwa manusia itu memang
pertama kasusnya tidak akan sabar, ya, tidak mengerti Iya. apa yang dia jalani di dalam menjalani ujian, kan gitu kan? Iya. Mengikuti keinginannya saja. Nah, sekarang Pak Eko perhatikan ya, berarti semua ujian atau permasalahan kehidupan kan ujung-ujungnya adalah tetap bersabar di dalam menghormati ketetapan yang Allah tetapkan nanti ya. Iya. Kira-kira kalau kita dari awal tidak meyakini atau tidak beriman, mungkin nggak Pak bisa sampai finish atau sampai masalah itu terselesaikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti peran iman di sini kan begitu penting ya di Iya. dalam menjalani kesabaran yang kita jalani. Betul? Betul. Ya. Nah, sekarang saya memberikan 5 poin saja lah keuntungan orang-orang beriman itu apa. Menurut Pak Eko, kenapa kita harus beriman kepada Allah, Pak? Agar kita Dasarnya apa? selalu, ya, agar kita selalu bertakwa. Oh, ya udah. Ya udah. Kenapa kita misalnya yang pertama ada 5 poin ya. Saya Ya. bahas itu. Kan dalam menjalani suatu proses ujian, kita kan dituntut untuk menjadi sabar. Sedangkan Ya. sabar itu bisa terjadi kalau memang dari awal kita benar-benar beriman atau meyakini terhadap janji-janji Allah ya di dalam Al-Quran. Nah sekarang ada hal 5 poin yang Bapak Ibu suka nggak suka harus menjalani itu atau meyakini tentang janji Allah di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Dasarnya tuh apa? Atau keuntungan apa sih yang kita dapat ketika memang kita beriman kepada Allah? Satu, misalnya. Ternyata Allah itu ketika kita benar-benar yakin kepadanya, dalam kondisi apapun Allah bisa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah itu nanti dicek ya. Bapak Ibu kan Ya. ngaku beriman. Saya tuh tenang nggak di dalam menjalani suatu permasalahan? Coba di 48 ayat 4. Silakan Pak. Ya. Surat 48 ayat 4. Surat Al-Fat ayat 4. Keuntungan kalau kita beriman kepada Allah. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Oke, jadi salah satu cirinya kalau kita beriman kepada Allah tuh Allah berjanji akan menurunkan ketenangan di hati kita dalam kondisi situasi apapun. Berarti wajib kan Pak kalau kita ingin bahagia kan Pak? Iya. Oke, terus yang kedua, janji Allah kepada orang beriman adalah memberikan petunjuk ketika mereka kesulitan di dalam menjalani proses kehidupannya. Kan begitu ya? Ya. Baik, 64 ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Terus, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi Bapak Ibu harus mulai paham ya. Berarti ya sudah, kita berarti kan tidak ada pilihan untuk itu kan Pak? Ya. Memang Bapak Ibu ingin benar-benar hidupnya bahagia di dalam menjalani kehidupannya. Oke. Terus janji Allah yang ketiga kepada orang-orang yang beriman adalah memberikan kebahagiaan. 13 ayat 29. Coba Pak. Surat Ar-Rod ayat 29. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Baik. Sekarang yang keempat, Allah berjanji memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah 257. Nanti setelah 5 poin ini kita baca, baru saya akan kupas ya. Poin per poinnya. Al-Baqarah 257. Ayat 157. 257. 257. Ya. Allah melindungi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Terus? Dan orang-orang kafir yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan.
Yang terakhir, Allah akan memberikan kekuasaan atau melimpahkan derajat yang tinggi kepada orang-orang beriman. Surat 24 ayat 55. Nanti setelah itu kita akan bahas. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Oke, yaudah. Itu intinya ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, perhatikan ya. Janji Allah kepada orang beriman itu tadi sebenarnya banyak ya, tapi saya ambil 5 poin dulu. Tadi dengan surat awal yang kalau kita pahami, aku akan menciptakan manusia dari stres mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kan begitu kan, Pak? Ya, betul. Dalam menjalani perintah dan larangan ini proses ujian. Berarti kan di dalam proses ujian tuh Bapak Ibu, Allah akan cek benar-benar menjalankan perintahnya atau tidak dan benar-benar akan menjual larangannya atau tidak. Kan begitu kan, Pak? Iya. Benar nggak? Nah, betul. Sekarang semua itu bisa dilakukan kalau memang dasarnya keimanan. Kan begitu kan, Pak? Iya. Berarti posisi bahagia itu di akhir atau saat proses menjalani? Ya, saat proses menjalani ya. Nah, berarti saat proses menjalani itu yang benar kita tuh benar-benar bahagia. Kalau memang benar-benar kita misalnya fokusnya apa yang Allah perintahkan. Kan begitu kan? Ya. Sabar itu perintah Allah bukan, Pak? Perintah Allah. Takwa? Perintah Allah. Nah, kalau cepat selesai? Ya, sudah. Memang itu hasilnya. Allah yang sudah beri. Kan? Sabar perintah Allah. Ya. Takwa perintah Allah. Ya. Kalau masalah ingin cepat selesai? Wah, itu setan. Nafsu kita. Lah kan manusia tuh harusnya memahami ini. Benar nggak sih, Mas Lutfi atau Pak? Ya kan? Coba sekali lagi ini kayaknya kok masih belum ini ya. Coba sekali lagi yang surat 54 ayat 3, Pak. Diulang lagi Pak ayat itu, Pak. 54 ayat 3. 54 ayat 3. Iya. Surat Al-Qamar ayat 3. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Dan mengikuti keinginan atau nafsunya. Ini kan yang membuat kita nggak sabar. Ini kan yang membuat kita nggak bertakwa. Ini kan di sini kan, Pak. Yang membuat kita tidak, kan keinginannya kan, nafsunya kan. Iya. Terus? Dan padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Nah ini loh maksud saya Bapak Ibu. Artinya itu kan berarti kalau Bapak Ibu mulai jeli terhadap ujian-ujian yang dihadapi, itu kan cuman bersabar sampai menunggu ketetapan Allah akan terjadi kan? Iya. Makanya di surat Al-Baqarah 153 itu yang sering kita kupas itu kan, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ternyata sabar di sini itu terhadap apa, Pak? Janji Allah. Oke, kita buka 30 ayat 60. Nah itu loh, maksudnya itu semakin jelas. Oh iya ya, berarti proses perjalanan ujian kehidupan dari awal sampai akhir tuh di dalam Al-Quran tuh ada semua SOP-nya gitu loh. Surat Ar-Rum ayat 60. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Nah, coba berarti kita disuruh sabar itu bukan pada ujiannya kan, Pak? Iya. Tapi pada apa? Janji Allah itu benar ya, meyakini janji Allah itu. Nah, berarti kita ujian, kita disuruh sabar itu bukan pada ujiannya kan, bukan pada masalahnya kan? Iya. Benar nggak? Masalah itu hanya Allah pakai sebagai sarana agar Allah ingin tahu aja masih tetap yakin nggak kepada janji Allah kan begitu kan? Iya. Kira-kira kalau Pak Eko disuruh bersabar kepada janji Allah, harusnya mau nggak Pak? Harusnya mau. Iya kan Allah yang berjanji kan? Iya. Tapi kebanyakan kenapa tuh? Nggak, karena konsentrasi Bapak Ibu sabarnya bukan kepada janji Allah, tapi kepada ujian yang dihadapi. Kan harusnya kalau Bapak Ibu fokusnya nggak saya sabar karena Allah berjanji gitu ya. Kan sebenarnya ujian yang dihadapi itu secara sadar nggak sadar kan nanti lama-lama kan ya anggaplah akan tidak terasa gitu. Yang penting kan pegang janji Allah aja gitu loh Pak.
Karena kan yang menjadi orang tidak sabar itu kan fokusnya bukan kepada janji Allah, tapi kepada ujian yang dihadapi, kepada sakitnya, kepada permasalahannya, kan begitu. Nah itu yang membuat akhirnya kita sulit, gitu loh. Iya. Coba buktikan ya, Ya. surat 38, 41 sampai 44. Masih tetap surat Asad. Ya, Ayat 41 sampai 44. 4. Ini kan menunggu janji Allah ini, coba. Ya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Baik, jadi setan mengalihkan pemikiran kita agar kita fokus bukan kepada janji Allah kan? Ya. Tapi apa? Ada penderitaan ya, tak? Nah, artinya tuh kepada kejadian yang dihadapi kan ini terjadi kan? Kita menjalani ini semua kan? Ya. Benar nggak? Penderitaan, bencana kan fokusnya kepada apa yang dilihat, apa yang dijalani kan? Padahal tetap Nabi Ayub memegang janji Allah kan? Dan dia percaya betul itu. Terus Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Sebenarnya kalau dicerita panjangnya Pak, kan Nabi Ayub tuh awalnya punya kekayaan, istri anaknya kan luar biasa ya. Terus akhirnya diuji Allah, istrinya dibuat sakit, anaknya dibuat meninggal. Tapi karena dia memegang janji Allah, tetap taat kepada Allah karena kesabarannya itu, akhirnya diberikanlah petunjuk. Dengan sakitnya itu, akhirnya Allah memberikan petunjuk, udah hentakkan kakimu, masukkan ke dalam air kan gitu kan, akhirnya sembuh. Itu setelah proses kesabaran yang luar biasa. Dan yang terjadi adalah mukjizat, anaknya dihidupkan kembali, istrinya disembuhkan, hartanya dibalikin berkali-kali lipat. Dengan memegang bahwa dia percaya kepada janji Allah. Jadi goalnya itu semua yang Bapak Ibu lakukan adalah kita yakin, beriman, lalu akhlak kita di dalam menjalani proses ujian itu dengan kesabaran, sabar terhadap janji Allah, yakin kepada janji Allah. Jadi ujung-ujungnya semua janji Allah gitu loh Pak. Arti ya? Nah, terus 43-nya. Lihat, benar nggak dibalikin lagi ke keluarganya? Terus? Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Nah, kan? Terus? Ya, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Baik, jadi orang yang berpikir sehat itu kan sabar, beriman. Kan gitu kan Pak? Benar nggak? Ya. Berarti kalau khawatir, sedih, tergesa-gesa itu sehat nggak Pak pikirannya? Nggak sehat ya, Tet. Oke, benar nggak dibuktikan bahwa Ayub itu benar-benar seorang yang sabar gitu loh. 44 ya Pak. Terus? Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Oke, terus ini intinya. Terus? Ya, sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Nah, terus seorang sabar itu apa di mata Allah? Terus? Ialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Selesai kan Pak? Diberikan jalan keluar semua kan Pak? Iya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ternyata kalau ujian itu, apapun nanti yang Allah izinkan terhadap kejadian yang menimpa kita tuh, jangan selalu melihat dari sudut pandang kita. Tapi lihatlah dari sudut pandang Allah. Allah tuh mempunyai keinginan apa terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Dan di sini memang benar, ya memang benar ya. Di Al-Baqarah 153 itu benar-benar kuat. Iman, sabar, dan salat itu memang tools, alat untuk Bapak Ibu menguatkan di dalam menjalani proses perjalanan ujian hidup. Sampai apa ya? Sampai nanti Allah mewujudkan janjinya terhadap hamba-hamba yang memang taat, beriman, sabar kepada Allah. Ya. Dan ini semua harusnya bisa dilakukan karena Bapak Ibu tidak perlu berpikir tentang jauh, kan iman Bapak Ibu bisa putuskan saat ini, sabar pun Bapak Ibu bisa jalani, kan begitu kan Pak? Taat pun Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi semua itu harusnya bisa menjalani gitu loh Pak.
Jelas ya? Ya, coba tanya ya, Ted ya. Silakan. Ini jadi barangkali yang selama ini kita sabar atas kejadiannya itu dari kalimat siap menerima kejadian itu bisa nggak? Iya, maksudnya tuh itu kan memang langkah awal orang pasti berpikir kan setiap ada kejadian jujur saja pasti kan kita melihat kejadiannya dulu kan Pak. Ya, kejadiannya. Tapi ketika semakin proses perjalanan untuk menguatkan itu, berarti kan harus ada yang pegang, betul? Ya. Menguatkan. Nah, memegangnya itu balik kepada janji Allah. Tapi enggak, Allah janji kok akan menolong saya. Allah janji kok tetap ketika saya sabar tetap akan diawasi Allah. Gitu loh Pak maksudnya Pak. Jadi janji Allah ini penguat kita di dalam menjalani proses ujian itu. Karena kalau kita terus melihat ujiannya ya tetap akan terus bingung. Tapi tapi kan Allah janji. Nah ini loh Pak maksudnya Pak yang dipegang Pak. Ya. Karena yang membuat saya ya. Gimana? Berarti harusnya kalau setiap apapun kejadian kita janji Allah yang dipegang gitu ya Ted ya. Ya sekarang kalau nggak memegang janji Allah kita kan nggak bisa kuat Pak. Kayak misalnya Pak Eko nih dijanjiin sama temennya, tenang Pak Eko insya Allah bulan depan saya akan lunasin semua. Kan dalam proses menuju itu karena Pak Eko nggak megang janji itu mungkin bisa stres kan. Iya. Nah sekarang manusia aja dijanjiin orang kadang-kadang bisa menunggu bertahun-tahun, masa dijanjiin Allah kita nggak percaya. Allah janji bahwa tenang aja, pokoknya kalau kamu taat, kalau kamu sabar, atau kalau kamu beriman kepada Allah, kayak tadi 5 poin itu Allah memberikan kebahagiaan, Allah akan menjadi pelindung. Kan itu kan janji Allah itu. Nah, maksudnya untuk proses perjalanan supaya kuat, kita kembali kepada janji Allah itu apa? Dan itu kan banyak di dalam Al-Quran, Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu janji Allah aja nggak diyakini, ya gimana bisa menjalani? Paham nggak? Terima kasih. Jadi meyakini janji Allah itu menguatkan kita di dalam proses menjalani ujian, ya dengan berbagai macam permasalahan yang Bapak Ibu hadapi lah. Karena kalau nggak pegang janji Allah, terus Bapak Ibu berpegang pada apa gitu loh? Menguatkan itu sebenarnya. Kita dengan sedih kondisi tapi janji Allah kan pasti yakin menolong saya. Janji Allah pasti memberikan kemudahan. Kan itu kan membuat kita tuh bisa tetap optimis, tetap yakin kepada Allah. Karena kalau nggak megang janji Allah pusing Pak kalau melihat permasalahan yang ada terus menerus. Makanya harus dialihkan kepada janji Allah. Baik. Sini Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kalau sudah jelas itu dulu seperti biasa nanti rekamannya saya share ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.